Ready? Stand up, please. Greeting to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. My friends, before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sikni ilman warzuqni fahman alim. Finish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, Mom. How are you today? Fine, thank you. Are you ready to study? Ready, Mom. Okay. Dengarkan namanya. Agil. Andi Nurul Fahmita. Anissa Fika. Aprilianto. Armila. Arca. Eki. Fikram. Yumas. Kevin. Fitra. Nial. Nadia. Niken. Nuraini. Nuriski. Nurul Fatima. Reski Aditya Ramadan. Sobian. Sufikar. Melisa. Purwanto. Okay. Today we will continue our material. Yeah. But before we continue our material, I wanna ask you about our last material. Ya, jadi sebelum kita membahas materi kita hari ini, Ibu Guru ingin bertanya tentang materi minggu lalu. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang kemauan dan tidak kemauan. Jadi apa yang mau atau ingin kita lakukan dan apa yang tidak mau atau tidak ingin kita lakukan. Nah, relate-nya dengan materi kita hari ini yaitu greeting cards. Ya. Greeting cards, kartu ucapan. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang kartu ucapan dan di akhir pembelajaran kita akan mencoba membuat. Sudah pernah melihat kartu ucapan? Tidak. Melihat secara langsung atau lewat video atau foto? Video. Oh, ada. Pernah ada yang mendapat kartu ucapan dari temannya mungkin? Oh, pernah. Kartu ucapan apa? Happy birthday. Kebanyakannya kartu ucapan ulang tahun. Jadi hari ini kita akan membahas tentang itu. Siswa perlu ketahui manfaat kita mempelajari materi hari ini yaitu agar kita ketika ada momen-momen spesial atau hari-hari tertentu, baik itu untuk teman, untuk keluarga, ayah, ibu atau kakak, kita bisa memberikan atau mengapresiasi, menunjukkan perasaan kita, ya, dengan memberikan kartu ucapan. Seperti itu ya. Sebelum kita jauh membahas materi, Ibu Guru ingin memberikan kata-kata motivasi juga semua ya, termasuk Ibu Guru juga. Jadi coba Agil bacakan. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan indahnya kebanyakan sepanjang hidupnya. Ya, jadi ini adalah kata-kata bijak dari Imam Syafi'i. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi kalian harus mengambil hikmah dari kata-kata ini. Ya, kalian harus mengambil hikmah bahwa walaupun sekarang kalian merasakan pahitnya belajar, tetapi akan ada hikmah yang manis yang akan kalian tuai akhirnya. Kalau dari sekarang kalian tidak mau belajar, maka akan mendapatkan hinanya kebodohan. Nah ini, jadi tolong itu jangan hanya dibaca katanya, tapi dipahami maknanya. Seperti itu ya. Ini adalah kompetensi dasar untuk hari ini. Kompetensi dasarnya menyusun teks khusus dalam bentuk greeting card, sangat pendek dan sederhana terkait hari-hari spesial tertentu, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Kemudian
IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi, membedakan. Yang pertama membedakan fungsi greeting cards untuk hari spesial tertentu. Jadi harus bisa membedakan yang mana dan yang mana. Menunjukkan fungsi tiap greeting cards untuk hari spesial tertentu. Kemudian membuat greeting cards menggunakan kata dan tata bahasa yang lazim, yang biasa digunakan dalam greeting card secara kelompok. Silakan Anissa Afrika bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Mengidentifikasikan fungsi sosial bentuk teks dan unsur kebahasaan. Beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan konteks. Menganalisis beberapa contoh teks greeting card dalam bentuk fitur dan menjawab beberapa pertanyaan terkait materi. Membuat kartu ucapan greeting card dengan kreativitas dari masing-masing peserta didik dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Oke, itu ya tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Di akhir pembelajaran, melalui project based learning, siswa diharapkan mampu atau peserta didik diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi yang mana fungsi sosial atau fungsi, struktur teksnya yang mana, dan unsur kebahasaannya. Kemudian yang kedua menganalisa beberapa contoh. Jadi kalian akan menganalisa contoh-contoh greeting cards. Kemudian yang ketiga di akhir siswa diharapkan dapat membuat kartu ucapan berdasarkan kreativitasnya masing-masing. Jadi kalian silakan berekspresi, ya, membuat kartu ucapannya berdasarkan kalian punya kreativitas. Kamu mau desain seperti apa itu terserah kalian, ya. Mau bikin bentuk apapun terserah kalian, dan itu adalah di akhir pembelajaran. Definition of greeting card. Jadi definisi atau pengertian. Mau bacakan Andin bacakan. Greeting card atau kartu ucapan adalah surat kecil berbentuk kartu yang diberikan pada orang lain untuk menunjukkan salam. Ya, jadi greeting card atau kartu ucapan adalah surat kecil yang berbentuk kartu, ya, bentuknya seperti kartu yang diberikan kepada orang lain untuk menunjukkan salam. Ya, kita memberi ucapan. Definisinya. Kemudian ada social function of greeting card. Coba Reski Ramadan bacakan social function of greeting card. Kartu ucapan greeting card berfungsi untuk memberi atau menyampaikan ucapan baik, ucapan selamat, ucapan duka maupun doa dan lain-lain dalam bentuk tulisan. Ya, terima kasih. Walaupun dibaca dengan sangat laju, ya, tidak ada jeda antara koma dan titik. Oke, but the next jangan seperti itu lagi, ya. Kamu harus memperhatikan tanda baca ketika membaca. Jangan terburu-buru seperti ini. Fungsi sosial dari kartu ucapan yaitu memberi atau menyampaikan ucapan, baik ucapan selamat, ucapan duka maupun doa dan lain-lain dalam bentuk tulisan. Coba kamu perhatikan. Ini adalah salah satu contoh greeting cards. Sekarang kita akan membahas generic structure-nya atau struktur teksnya. Jadi kartu ucapan atau greeting cards itu ada 3 strukturnya, struktur teksnya. Yang pertama ada receiver
atau penerima. Ya, jadi yang pertama itu harus ada penerimanya dulu. Nah, di sini ada contohnya, Dear Asis. Jadi di sini dalam contoh kartu ucapannya yang jadi penerimanya adalah Asis. Ya. Berikutnya ada body atau isinya. Nah, di sini ada kata-katanya, kontennya. Ini harus diperhatikan ya, generic structure-nya. Kemudian ada sendernya, pengirim. Oke. Jadi sekali lagi perhatikan baik-baik. Generic structure dari kartu ucapan itu ada 3, ya. Yang pertama harus ada penerimanya, harus ada receivernya. Yang kedua harus ada bodinya, isi atau konten, dan yang ketiga atau yang terakhir harus ada pengirim atau sender. Siapa yang mengirim? Coba ya. Jadi sekali lagi kartu ucapan kamu harus perhatikan ya. Guru ulangi penjelasan materi tentang kartu ucapan hari ini. Tapi sebelum itu Ibu Guru tanya, bagaimana perasaan kalian jika seseorang mengungkapkan kebahagiaannya atas kesuksesan atau prestasimu? Ya, kalau misalnya kamu berprestasi kemudian diberi ucapan oleh temanmu atau orang lain, apa yang kamu rasakan? Ya, tentu saja kamu pasti akan senang, bahagia. Ya. Nah, itu juga dapat kamu lakukan ke orang lain. Ya, bagaimana caranya ya? Dengan mempelajari materi kita hari ini. Sesimpel apapun kartu ucapan yang kamu berikan, kalau kamu tulus, ya, itu orang pasti akan senang menerimanya. Ya, sesimpel, sesederhana apapun. Bahkan walaupun kata-katanya atau isinya, kontennya hanya beberapa kata, tetapi kalau itu kamu berikan secara ikhlas, tulus ke temanmu, ke siapapun, ke orang tua, itu pasti orang tua atau orang yang menerima pasti akan senang. Kemudian ini akan ada peringatan Hari Ayah. Nah, kamu sudah bisa praktekkan di situ, memberi ucapan ke ayah. Tanggal 22 Desember Hari Ibu, kamu bisa memberi ucapan ke ibumu sebagai ucapan terima kasih. Kemudian tujuan tadi sudah, bahwa tujuan dari kartu ucapan itu sendiri ada, kalau tadi hanya beberapa Ibu mau tambahkan. Yang pertama itu mengucapkan selamat atas prestasi seseorang, ya, kita memberikan selamat. Kemudian mengungkapkan rasa simpati, kita bersimpati, atau mungkin berduka. Misalnya ada yang meninggal, entah siapanya, kita menunjukkan simpati kita atau condolence in English dengan memberikan kartu ucapan. Tapi bukan ucapan selamat. Ya, jangan berduka cita, kamu kasih congratulations. Jangan ya. Jadi disinilah fungsinya kamu belajar untuk mengetahui ini kartu ucapan, sehingga nanti ketika kamu memberikan ucapan ke orang lain, itu adalah kartu ucapan yang tepat. Jangan sampai seperti tadi yang Ibu Guru maksud. Kedukaan, kamu kasih congratulations. Ulang tahun, kamu kasih yang seperti ini, graduate. Sangat tidak nyambung. Jadi seperti itu ya. Jadi kamu harus tahu jenis-jenis kartu ucapan. Ada yang kartu ucapan selamat ulang tahun. Ya, pasti ada happy birthday di dalam kontennya. Ya. Kemudian ada graduation, ya, just like this. Ini graduation. Selamat kelulusan, graduate from school tentunya. Biasanya kalau lulus, kalau bukan school itu university. Ya. Kemudian ada kartu ucapan harapan lekas sembuh, get well soon. Nah, di sini belum tidak tampilkan contohnya. Ada ucapan selamat berlibur, holiday, happy holiday. Ya, ini biasanya ketika kalian akan berlibur, berpisah dengan teman-teman, nah, kamu mengirimkan ucapan selamat liburan. Coba kalian menganalisis dulu berdasarkan greeting card yang ada dalam slide-nya dulu, dalam PowerPoint. I wanna ask
ask you, what is the purpose of the text? Apa tujuan? Apa tujuan teksnya? Untuk memberi apa? Selamat atas? Selamat atas? Jadi ditandai dengan kata apa di situ? Kata apa? Kata? Graduate. Nah, ada kata ditandai dengan ini. Ini berarti bahwa dia baru saja lulus. Graduate itu kelulusan atau lulus. Nah, di sini congratulations, you are now a high school graduate. Selamat, kamu sekarang adalah lulusan SMA. Berarti dia baru saja lulus SMA. Iya. Jadi dia memberi selamat kepada temannya. Kemudian, who sent the card? Siapa yang mengirim? Fabi. Ya, siapa yang menjadi pengirimnya? Fabi. Kemudian, pertanyaan berikutnya masih berdasarkan contoh cards-nya. For whom the card is? Untuk siapa? Itu Nah, jadi kalau ditanya for whom, untuk siapa, maka itu adalah untuk Aziz. Nah, Ibu guru mau tunjukkan jenis-jenis kartunya, kemudian kalian menganalisis. You have to analyze the types of greeting cards. Ini ada contoh yang seperti tadi sudah dijelaskan. Ya. Jadi ini salah satu contoh greeting card. Ada ucapan isinya, ya. Di sini ada ucapan. Ada receiver, penerimanya, kemudian ada sendernya. Selain ucapannya happy eight, ada kata-kata mutiara ya, atau kutipan. May the guidance and blessing of Allah be with you and your family. Semoga karunia dan rahmat Allah selalu bersamamu dan keluargamu. Ini kartu ucapan selamat lebaran. Ini kartu ucapan selamat ulang tahun, happy birthday. Ada yang bisa baca isinya? Ada yang bisa baca? Di sini bisa kamu tambahkan nama siapa saja. Ini any name here itu kamu tambahkan. Ini belum ada nama penerima. Ya, belum ada. Silakan kamu yang tambahkan, kamu kreasikan. Termasuk di sini belum ada nama pengirim. Siapa yang mau berkreasi dengan kartu ucapan ini? Di sini kan belum ada nama. Silakan kamu yang kreasikan. Who wanna be the volunteer? Siapa yang mau jadi? Ayo. Nuriski, wanna try? Di sini tinggal diganti saja namanya. Selebihnya kamu baca saja ini. Hanya nama pengirim dan penerimanya saja yang tidak ada. Kamu yang kreasikan. Maybe you wanna give greetings to your boyfriend maybe? You have no boyfriend? Oh, tidak ada.
Tidak harus baca ya. Siapa mau membacakan ini? Atau ibu guru tunjuk ya? Ibu guru tunjuk. Melissa, please. Read all of the words. Dibaca semuanya. One. From one. Tadi itu sudah dibacakan oleh Melissa. Ini happy birthday dear Nuriski, from one hopeful dream to another. May you have the happiest of birthday. Stay blessed. From Melissa. Nah, ini tadi Melissa memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Nuriski. Ini sama seperti tadi, pengirim penerima belum ada, tinggal kamu yang berkreasi. Coba nih ya, terus. Good Wilson dan Agil sending you my well to say happy you get well son from Nia. Oke, get well soon. Dear Agil, Agil memang kan baru-baru ini keluar dari rumah sakit ya? Katanya sakit hati kayaknya ya. Sending you my brightest wishes to say hope you get well soon. From Nia. Yes. Muhammad Fitra Ramadan, please read the greeting card. Dibaca. Happy holidays, wishing you all happy. Enjoy this holiday season. Happy holidays. Selamat liburan. Wishing you all the peace and joy in this holiday season. Jadi sebelum kita lanjut di bagian akhir dari tugasnya, Bu Guru akan membagikan LKPD yang seperti biasa, tapi tentu saja materi terkait dengan hari ini. Materinya greeting cards, jadi ini LKPD-nya. Nanti sebentar kalau ada yang mau ditanyakan ya. Ya, coba perhatikan LKPD-nya. Ya, ini dikerjakan kelompok ya. Jadi ada diskusi yang harus kalian lakukan terkait pertanyaan yang ada dalam LKPD. Jadi perhatikan, dalam LKPD sudah ada 3 contoh kartu ucapan. Ya. Nah, yang harus kamu lakukan adalah nomor 1, analyze the generic structure. Kamu menganalisis struktur teksnya, yang mana bagian bodinya, yang mana isinya, yang mana sendernya, yang mana receivernya. Tinggal kamu tunjukkan di situ yang mana. Kemudian yang nomor 2, can you find the different purpose in the 3 greeting cards above? Nah, di sini kamu diminta menuliskan atau menunjukkan tujuan yang berbeda dari setiap kartu ucapannya. Ya, kira-kira kartu ucapan pertama ini tujuannya apa? Untuk memberi apa? Yang kedua dan yang seterusnya juga untuk apa? Ibu Guru ulangi, yang nomor 1, analyze the generic structure. Analisa atau analisis struktur teksnya. Jadi tadi kan sudah dibahas tentang struktur teks, sudah? Sudah ya? Oke.
Jadi tinggal kamu analisis dari contoh greeting cards yang pertama, yang mana sender, body, dan receivernya. Begitu juga nomor 2 dan nomor 3. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dipahami ya? Paham? Kelompok yang sana paham? Silakan dikerjakan. Please use your dictionary. Silakan digunakan kamusnya ketika kamu bercakap dengan kata-kata yang belum kamu pahami. Sendernya yang penting kamu paham itu, kamu kerjakan. Itu nomor 1 ya. Nomor 2 boleh seperti itu, boleh. Bisa sini kamu tulis. Ini bagian dari silakan. Kasih tanda panas saja boleh. Kamu mau tulis lagi di bawah boleh. Misal di bawah nomor 1 receiver siapa, bodinya apa, sendernya siapa, silakan. Mau seperti itu juga biar kamu tidak repot, it's okay. Terserah. Aku yuk. You wanna answer here, it's okay. You wanna answer here, it's okay. Kalau di sini berarti kamu tinggal begini, kasih tanda panah. Kasih tanda panah. Kalau ini bagian apa dalam struktur? Ini bagian apa? Ini bagian apa? Tapi kalau tidak, kalau kamu jawab sendiri, it's okay. Misalnya dalam struktur itu ada apa saja dalam struktur teks? Nah, terus siapa yang menjadi pengirimnya? Isinya yang mana? Penerimanya yang mana? Atau mau di sini? Oke? Nah, kerja sama-sama. Ini namanya diskusi kelompok. Jangan hanya satu orang ya yang kerja. Satu ini untuk apa? Untuk ucapan apa yang gitu. Kalau yang nomor 2 aman.
Ini main dari bos uangnya uangnya berbeda dari dia satu ucapan. Jadi silakan dilanjutkan. Ini kan luar, silakan dilanjutkan. Tapi nanti semuanya kamu tanggung jawab di sini. Oke? Silakan. Yes. Kira-kira tujuan ketika menentukan itu apa? Kami yang menentukan berdasarkan isinya ya, berdasarkan marinya. Iya, silakan. But you will try in English. Maka itu adalah dari tamu.
Ini apa? Tadi kalau untuk akhir itu enggak. Jadi kasih selamat kalau dia sakit. Selamat. Nah, itu. Jadi tujuannya tidak untuk apa itu memberi apa dia. Kalau berdasarkan di sini ini kan untuk memberi kasih selamat kan. Semoga cepat sembuh. Nah, bisa kamu simpulkan sendiri kan? Kalau bisa dalam bahasa Inggris. Tapi buku gini harus atau coba dalam bahasa Inggris. You have to try in English. Could you please make it? Ya coba kalau kita bilang apa bola apa ide. Udah seperti itu. Okay, your members. Write your members.
Jadi kamu disuruh menentukan tujuan berdasarkan isi ya, berdasarkan isi dari setiap satu ucapan. Satu saja diambil lagi. Apa gitu? Ya, angka 10. Silakan. Silakan komunikasi. Bertingkat nomor 1 itu membahas tentang apa? Ini tadi tentang apa ini? Kalian siapa kecil, tapi keluar seperti itu. Kemudian kita kasih salam kepada dia sakit. Kalau mau mengajar sakit, maka kita kasih salam kepada sana. Apa ya? Kalau orang sakit, supaya kita kasih perawatan supaya apa? Ya, sebenarnya aku itu nama anggota, nama kelompok. Lalu sudah sampaikan cara melihat kamu, cari kata dasar. Ya, ada kata modal dalam bahasa Inggris. Have you finished? No. Listen up, dengarkan. I give you time more minute, 5 more minutes. 5 menit lagi. Ya. Finish or not, please collect when I ask you to collect. Jadi, I give you addition time. Tambahan waktu 5 more minutes. Oke, yang sudah selesai silakan dikumpul. Yang sudah selesai, yang belum selesai 4 menit lagi. Yang sudah selesai silakan dikumpul. Yang belum selesai 4 more minutes. 4 menit lagi ya.
Three more minutes. 3 menit lagi. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Ayo, cepat ya. 2 menit lagi. Kita masih ada yang harus dibahas. Your LKPD, kumpulkan tugasnya sekarang. Ya, saya bisa. Waktunya habis. Thank you very much. All of you give applause for your LKPD because we have finished it. Applause. Thank you. Now, we will talk about our project in the next meeting. Listen up, please. This is. Coba, I want to ask you. Jadi gini ya, saya Ibu Guru ingin bertanya. Ini kan tugasnya adalah membuat kartu ucapan. Jadi di sini kamu harus membuat terkelompok ya. Jadi tentukan. Di sini setiap kelompok harus menentukan jenis kartu ucapan apa yang ingin dibuat. Coba Ibu Guru mau tanya. Kelompok ini, kelompoknya Nial mau bikin kartu ucapan tentang apa? Selamat dari Ibu. Jadi ditentukan memang. Semoga cepat sembuh ya. Ya, jadi Nial Rifani itu proyeknya. Coba, listen up please. Kelompoknya Nial, proyeknya yaitu membuat kartu ucapan Declare Soon. Silakan. Jadi itu nanti dibuat berkelompok. Nanti harus ada namanya di belakang greeting cards-nya ya. Kelompoknya Eki Triandika mau bikin kartu ucapan tentang apa? Selamat Hari Ibu. Ayo, coba tentukan memang. Diskusikan dengan kelompoknya kira-kira mau bikin kartu tentang apa? Ayo. Selamat Hari Ibu. Oke, jadi nanti kamu kumpulkan kartu ucapannya tentang itu ya. Kelompoknya Nuriski. Oke. Oh, tentang Selamat Hari Ibu. Atau mengucapkan kepada guru ya. Kelompoknya Eca. Happy birthday. Oh, selamat hari raya. Oke. Kelompoknya Fitra. Tahun baru. Silakan. Jadi kamu harus mengumpulkan kartu ucapan sesuai dengan yang sudah kita tentukan bersama. Waktunya adalah
Bisa kamu selesaikan dalam 1 hari? Bisa. Begini. Besok English you have to collect it. Besok kumpulkan. Jadi ada waktumu 1 hari untuk mengerjakannya. Oke? Jadi kemudian dengarkan. Karena ini adalah kerja kelompok, pastikan semua anggota kelompok itu aktif. Kamu bisa membuatnya di sekolah, ya, supaya semua terlibat. Kalau tidak bisa di sekolah, silakan kerjakan di rumah. Kamu tinggal tentukan berkumpul di rumahnya siapa. Oke. Boleh di kertas karton, boleh di kertas karton, boleh di kertas biasa, kemudian kamu tempelkan di gardus. Oke. Ya, biar tebal. Kalau hanya kertas biasa seperti ini, gampang robek. Tapi ketika sudah kertas seperti ini, kamu tempelkan di gardus atau di karton lagi, itu sudah tebal. Ya, sudah tidak gampang robek. Kemudian kamu bebas berekspresi di kartu ucapanmu. Ya, yang kamu buat. Kamu mau hias dengan lopet-lopet, oke? Ya. Ya, kamu gambar di situ bunga-bunga, silahkan. Jadi gitu ya. Silakan kalian berekspresi sesuai kreativitas kalian masing-masing. Ini sudah akhir pembelajaran kita. Ibu guru ingin bertanya, apa yang sudah kalian dapatkan di pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kalian dapatkan? Cara memberikan ungkapan kepada teman atau satu-satu, silakan yang dulu. Sebentar, Rizky. cara mengungkapkan perasaan maupun silakan diteruskan. Oke. Jadi hari ini kita sudah menurut Nial kita mempelajari tentang cara mengekspresikan perasaan atau memberikan ungkapan terhadap sesuatu. Dan menurut Nuriski, cara membuat greeting cards in English dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi kesimpulannya itulah yang kita pelajari hari ini, cara membuat kartu ucapan ya dalam bahasa Inggris. Tentu saja cara mengungkapkan perasaan kita ya, ungkapan-ungkapannya apa saja, very good ya, membuat kita jadi mengetahui struktur teks greeting cards. Very good. Okay, I think that's all for today. Our session, our lesson today. I think that's all. Thank you very much. See you next meeting. I think